Shalom perempuan hebat. Setiap perempuan merindukan perjalanan kehidupan sampai pada tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan perempuan adalah sebagai penolong. Setiap firman Tuhan dan kesaksian yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan akan menuntun setiap perempuan menuju rancangan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu, Journey with God hadir memperlengkapi perempuan-perempuan yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk semua kami perempuan-perempuan hebat yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di luar dimanapun berada. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, di mana kami boleh bersekutu, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau berkarya di dalam setiap hati kami, setiap perempuan dimanapun kami berada. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom perempuan hebat, kembali bersama kami beribadah dalam Journey with God di tahun yang baru. Di tahun 2021 ini, kita percaya bahwa kita akan menjalaninya dengan harapan yang baru, dengan sukacita yang baru, dan dengan semangat yang baru. Mari kita bersama-sama bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah pada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepada-Mu senantiasa. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur,
Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Hari-hari kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena apapun yang terjadi, firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan penopang dan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Mari nantikan Tuhan, menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang bersama-Mu Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku.
keamanan sepanjang tahun 2021. Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Penolong sangat terbukti. Yakini kuasanya tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Percaya, bangkitkan imanmu. Perempuan-perempuan hebat yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah rancang seperti yang Dia inginkan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah Engkau sediakan bagi setiap kami yang rindu menyembah dan meninggikan nama-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kuasa Allah yang tak terbatas dalam hidup kami. Kau nyata di sini. Terima kasih Tuhan. Kemenangan terjadi di sini.
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas atas kami. Engkau hebat, Engkau sungguh mulia, Bapa yang perkasa, Bapa yang mulia. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh teramat baik. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin, ku yakin, Kau hadir di sini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Kami percaya kemenangan itu Kau sediakan bagi kami. Kesembuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjalani tahun 2021 ini dengan hati yang penuh pengharapan. Hati yang penuh pengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman,
bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami sungguh yakin Tuhan, firman-Mu lah kekuatan bagi setiap kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. 2021 Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kami mau yakini firman-Mu sungguh menopang langkah-langkah kami. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Dengarkan firman Tuhan, buka hatimu. Selamat tahun baru. Natal baru saja lewat dan kita sekarang sudah melewati tahun 2020, kita masuk pada tahun 2021. Kita percaya tahun 2021 ini akan membawa hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Kita percaya? Kita aminkan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini di awal tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, yang lama sudah lewat, yang baru sudah datang, dan yang baru penuh dengan harapan. Itulah yang kami percayai Tuhan, bahwa the best is yet to come. Kami mau serahkan setiap kami yang berkumpul di tempat ini atau yang di rumah, dan kami mau serahkan hidup kami di tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tahun 2020 dipenuhi dengan tantangan. Percaya apa tidak? Mulai dari tanggal 2 Maret, begitu Presiden kita Jokowi memberitahukan bahwa ada 2 orang terkena virus corona. Nah, mulai dari saat itu kita itu sudah mulai bermain peta umpet dengan coronavirus. Sampai selesai tahun 2020 masih belum selesai permainannya. Permainan peta umpet kita hasilnya kadang-kadang
kita menang, kadang-kadang kita kalah, corona yang menang. Di seluruh dunia hari ini sudah berperang melawan COVID-19. Dan hampir tidak ada satu negara pun yang bisa terlepas dari serangan COVID ini. Baru saya lihat 2 hari yang lalu bahwa sudah 80 juta orang yang terserang atau diserang oleh penyakit COVID ini atau COVID Corona ini, dan ada 2 juta orang yang sudah meninggal. Di Indonesia saja sudah lebih dari 700.000 yang terpapar, dan yang meninggal itu sudah hampir mencapai 20.000. Jadi tahun 2020 itu ditutup dengan katanya vaksin sudah ada, akan dimulai bulan Januari. Tetapi kita belum tahu apa yang akan terjadi. Yang pasti setiap hari kita itu mengalami lebih dari 6.000 kasus baru coronavirus. Kapan giliran kita? Nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu saya kadang-kadang mengatakan bahwa tahu nggak bahwa sekarang yang namanya coronavirus itu sebenarnya sudah ada di balik jendela kita. Tinggal menunggu kita buka jendela enggak. Begitu kita buka dia langsung masuk. Oleh sebab itu kita harus betul-betul dengan secara ketat pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu semua adalah yang harus kita lakukan untuk mencegah masuknya coronavirus ke dalam kehidupan kita. Kita lihat saat ini akibat dari coronavirus itu begitu luar biasa. Begitu banyak keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Begitu banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Suami istri kehilangan pasangan mereka. Banyak di antara kita ini yang kehilangan pekerjaan. Stres, tidak bisa keluar rumah, kerja di rumah terus, tidak bisa mengadakan kegiatan di luar. Pertengkaran di keluarga bisa bertambah sengit karena tidak lagi ada pekerjaan yang lain. Rasanya lu lagi. Bukan itu saja, kita mulai mengalami kesulitan keuangan. Dan masih banyak lagi. Benar-benar coronavirus ini mengubah dunia hanya dalam sekejap mata saja. Tetapi sebenarnya kalau kita mau meneliti lebih jauh, coronavirus ini bukan hal yang paling menakutkan. Karena yang namanya virus corona ini sudah merupakan satu pandemi di seluruh dunia. Jadi kalaupun kita kena itu bukan salah kita. Banyak orang ya kalau kena pun tidak mau diketahui orang, mungkin merasa malu, takut dikucilkan. Sebenarnya corona ini bukan hal yang memalukan. Bukannya kena sifilis, bukannya kena penyakit seperti narkoba, nggak perlu kita khawatir. Ya, tetapi sering sekali kita begitu kena corona, kita itu rasanya kalau bisa orang lain jangan tahu. Padahal corona ini sudah menjadi masalah bersama yang harus kita atasi secara bersama juga. Jadi di mana saja kita itu bisa kena oleh badai corona. Tapi sebenarnya itu nggak berat. Karena kalau yang memang kita harus kena, harus mati ya apa boleh buat gitu kan. Tapi yang paling berat di dalam hidup kita adalah badai dalam kesendirian kita. Kita sulit untuk keluar dari rumah, ya. Badai perubahan dalam pribadi maupun keluarga kita. Sulit sekali bagi kita untuk bisa berhadapan dengan perubahan yang begitu cepat, begitu tidak mengerti keadaan kita, begitu kita tidak bisa mengerti tentang apa yang akan terjadi besok. Badai keuangan yang menerjang terus-menerus. Kesehatan, begitu sedikit ada flu kita udah langsung ketakutan. Cek dulu berapa. Waduh, ini mungkin corona. Itu kita disambung dengan badai kekhawatiran, badai ketidakpastian, dan badai ketakutan. Pilar-pilar kehidupan jatuh berantakan sampai tidak lagi ada pegangan rasanya. Pernahkah ibu-ibu yang ada di sini, saudara-saudara yang ada di sini merasakan atau mengalami stres? Pernah mengalami kesepian dalam masa corona ini? Takut, khawatir, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tidak tahu apa yang akan datang besok. Sepertinya masa depan itu tidak cerah. Tidak ada lagi kesempatan yang lebih baik. Waduh, bahkan ada orang mengatakan, aduh sepertinya saya mau mati saja. Tapi ibu-ibu sekalian, Tuhan itu baik. Amin. Semua yang percaya pada Tuhan Yesus memiliki harapan.
Kita lihat firman Tuhan yang berbunyi demikian dari Matius 6:25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan kita baca di Filipi 4 pas ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya pada waktu kita mengalami masalah, sering sekali kita itu penuh dengan kekhawatiran. Dan kita diajarkan di kitab Filipi ini, bukan saja kita itu bermohon, berdoa kepada Tuhan, jangan khawatir, tetapi kita juga harus bermohon dan berdoa dengan ucapan syukur. Mengapa? Karena di 1 Petrus 5:7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Pandanglah burung-burung di langit. Itu ayat ke-26 dari Injil Matius. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya sebenarnya sangat kaget, saya belum pernah dengar cerita ini. Saya sering juga melihat National Geographic, tetapi saya tidak pernah memperhatikan sampai saya mendengar khotbah dari seseorang yang menceritakan tentang burung. Di sana dikatakan bahwa burung itu yang terbang, yang tidak ada sarang, yang tidak ada sangkar, Tuhan pelihara. Mengapa kita harus khawatir? Dan kita itu sering sekali merasakan, waduh bagaimana dengan hari esok ya? Bagaimana? Ada satu teman saya mengatakan, anak saya ini mau menikah. Entah bagaimana, mengundang orang pun susah, tidak tahu corona sudah pergi atau belum. Kita itu banyak sekali mengkhawatirkan yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Tuhan bilang bahkan bunga bakung di atas gunung, di tengah lembah, burung yang ada di atas di langit saja itu tidak perlu khawatir. Jadi beberapa hari yang lalu saya dengar satu khotbah bagus sekali, dikatakan pada waktu Tuhan mengatakan bahwa burung yang ada di udara pun Tuhan pelihara, kita kadang-kadang heran bagaimana Tuhan memelihara burung itu. Rupanya saya sekarang cerita, rupanya demikian. Anda tahu di Sahara ya, di gunung Sahara yang penuh dengan debu, dengan pasir, kita melihat Sahara itu tidak ada apa-apanya. Itu semua gersang, semua begitu panas, terik, tidak ada apa-apanya. Tetapi sekarang saya baru tahu, rupanya itu debu dari Sahara itu hampir sepertiga dari debu itu setiap tahun terbang karena angin, kemudian masuk ke tengah lautan. Ke tengah lautan yang luas itu. Nah kemudian debu yang masuk ke tengah lautan itu apa yang terjadi? Itu langsung dimakan oleh ikan-ikan kecil seperti ikan kembung ya. Jadi ikan-ikan itu memakan yang namanya debu-debu dari Sahara itu. Jadi mereka itu hidup dari debu Sahara ini. Sangat mengherankan bukan? Tapi itu yang terjadi. Nah setelah dia makan itu dari debu-debu itu, disitulah dia mendapatkan nutrisinya, disitulah dia berkembang biak luar biasa. Nah tapi apa yang terjadi itu sangat luar biasa. Nah ini ikan-ikan kecil seperti ikan kembung, makarel gitu ya. Mereka begitu sudah tumbuh banyak, berkembang biak dengan sangat luar biasa. Mereka itu berenang ke sana sini. Apa yang Anda lihat? Bahwa yang namanya burung-burung itu akan terbang di atas laut itu. Melihat mereka yang sedang berada di permukaan laut. Mereka itu dimakan oleh burung-burung ini. Jadi burung-burung itu memakan ikan-ikan kecil yang ada di laut. Bukan itu saja. Kemudian itu ikan paus yang besar, mereka mulai memakan gundukan atau komplotan atau kumpulan dari ikan-ikan kecil ini. Mereka memakan itu. Jadi kalau kita lihat kembali,
Ini makanan mereka adalah debu dari Sahara, masuk ke laut, dimakan oleh ikan kecil. Kemudian ikan kecil ini dimakan oleh burung yang terbang, yang tidak memiliki sangkar, yang tidak memiliki sarang. Anda bisa bayangkan? Jadi kalau kita lihat kembali, yang kita tidak pernah pikirkan, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan binatang-binatang, menciptakan ikan di laut, Tuhan itu sudah mempersiapkan. Pada waktu Tuhan mempersiapkan memisah air dengan tanah, dengan bumi, kemudian mengadakan Sahara, itu semua sudah Tuhan persiapkan. Kalau memang Tuhan sudah dari pertama kali mempersiapkan segala itu, mengapa kita harus khawatir? Karena kita dipelihara oleh Tuhan. Kadang-kadang orang yang tidak tahu, kalau melihat dari perawakan saya, orang merasa pasti saya ini adalah orang hebat, orang kaya. Tapi orang tidak tahu bahwa saya itu lahirnya miskin. Saya ingin ibu-ibu tahu, saudara-saudara di sini tahu ya, bahwa saya itu lahir itu susah, miskin. Papa saya meninggal waktu saya usia 3 bulan. Kemudian saya tidak bisa bayar uang sekolah karena waktu itu zaman perang, zaman Jepang. Tidak ada uang, tidak bisa sekolah, tidak bisa bayar uang sekolah. Saya sekolah sampai yang namanya SMA itu putus sekolah berkali-kali. Setiap pilar kehidupan dalam kehidupan saya itu dilanda oleh badai dan hancur lebur berantakan. Bayangkan saya tidak bisa kuliah karena saya tidak ada uang. Karena saya sudah menikah, saya begitu selesai, saya sudah menikah. Saya baru mulai kuliah waktu saya usia 33 tahun. Karena di dalam Tuhan kita selalu ada harapan. Kemudian saya ditinggal oleh suami saya, kemudian bisnis saya dikhianati oleh teman bisnis, usaha saya hancur. Jangan cerita tentang jatuh atau tentang kejatuhan. Kalau kita mau cerita tentang kejatuhan, saya nomor 1. Jadi tantangan kita itu bukan terbelenggu oleh situasi, bukan terbelenggu oleh kondisi. Biasanya tantangan yang terberat adalah pada waktu kita terbelenggu oleh badai pikiran kita sendiri. Saya mau kita lihat dari cerita Matius 14 ayat 22 sampai 32 tentang Yesus dengan murid-muridnya. Dikatakan di situ Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik perahu. Kemudian setelah murid-muridnya naik ke perahu, maka Yesus pun naiklah ke atas bukit untuk berdoa. Setelah selesai berdoa, murid-muridnya ada di perahu dan diombang-ambingkan oleh badai. Nah, jam 3 malam, Yesus itu datang ke tempat, ke perahu di mana murid-muridnya ada, dan Yesus jalan di atas air. Pada waktu mereka melihat ada sesosok orang jalan di atas air, mereka pikir itu hantu, mereka takutnya bukan main. Kemudian Yesus berkata, tenang, ini aku, jangan takut, dia bilang. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh murid-murid mereka, khususnya Petrus? Petrus mengatakan begini, Tuhan, kalau memang itu benar engkau, suruhlah aku datang kepadamu jalan di atas air. Dia mau mengetes apakah ini betul Yesus atau ini memang hantu. Terus Yesus mengatakan, datanglah. Kemudian Petrus langsung keluar dari perahu, dia langsung melangkah dan dia langsung jalan. Keren apa tidak sih? Saya pikir ya kalau kita punya percaya diri yang begitu itu luar biasa sekali. Langsung dia keluar dan dia langsung jalan begitu. Tapi di ayat ke-30 di situ dikatakan, tetapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, yang namanya juga jalan di atas ombak ya kan, pasti ada tiupan angin. Pada waktu ada angin meniup, takutlah dia. Begitu dia takut, Petrus juga jadi tenggelam. Kemudian dia berteriak, dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Apa yang terjadi? Yesus mengulurkan tangannya dan menggenggam Petrus. Kemudian dia berkata kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa sih engkau bimbang? Mengapa sih engkau bimbang? Sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah pergi dari Petrus. Sebenarnya Tuhan itu ada di sana, tetapi mereka ini takut.
Petrus ini takut terbelenggu oleh badai pikiran dia sendiri. Sama, Anda dan saya juga demikian. Sering sekali kita itu berhadapan dengan badai tantangan dari diri kita sendiri. Jadi untuk bisa mengatasi itu, ada beberapa hal yang kita harus pelajari. Yang pertama adalah kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, kita itu harus mengenal pemilik kita. Kita bukan milik kita. Kita milik dari Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian kita mengenal kewajiban kita itu apa. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Saya pikir setiap kita sudah sering dengar tentang siapa sih aku. Di kitab Yeremia 1 ayat 5 jelas sekali dikatakan, sebelum aku membentuk engkau, dengar baik-baik, sebelum Tuhan membentuk engkau, sebelum ada di rahim sang ibu, Tuhan mengatakan aku telah mengenal engkau. Jadi Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita itu dibentuk. Kemudian dikatakan sebelum kamu itu dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Dan aku sudah menetapkan engkau untuk menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ibu-ibu sekalian ingat, kita itu sebelum dibentuk Tuhan sudah kenal, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi sama kita. Dan Tuhan sudah mempersiapkan semuanya itu. Bahkan Tuhan mengatakan aku sudah menguduskan kamu. Jadi kita itu sudah istimewa di tangan Tuhan, di mata Tuhan, di dalam tangan Tuhan yang membentuk kita. Dan Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi nabi bangsa-bangsa. Kita itu adalah ciptaan yang sempurna. Kalau memang kita ciptaan yang sempurna, kita tidak khawatir apa yang akan kita hadapi besok. Apa yang akan kita hadapi di tahun 2021. Saya percaya kita pasti berpikir bagaimana ya, apakah suamiku nanti masih punya pekerjaan, apakah saya masih ada kesempatan, segala macam itu kita pikirkan. Tapi saya mau ibu-ibu tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita telah mempersiapkan semua itu. Nah kemudian mungkin kita bertanya, siapa sih yang memiliki kita? Nah tahu nggak siapa yang memiliki kita? Kalau kita baca dari kitab Roma 11:36, di situ dikatakan sebab segala sesuatu, dengar baik-baik, segala sesuatu ya. Segala sesuatu adalah dari Dia. Dia itu adalah Tuhan. Jadi segala sesuatu adanya dari Dia. Anda tahu hari ini apapun yang Anda pegang, yang ada di tangan Anda, ini mic, ini baju, ini rambut, ini kacamata, ini tubuh, ini semua dari Tuhan. Ini semua dari Tuhan dan ini dibuat untuk Dia, ya kan? Kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan kita itu adalah Tuhan pemilik. Jadi kalau kita tahu Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang memiliki kita, kita cukup hanya berfokus kepada Tuhan itu sendiri. Kita harus bisa percaya kepada Tuhan. Kita harus bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, tidak sering sekali bersandar kepada pengertian kita sendiri. Itulah yang dikatakan di Amsal 3 ayat yang kelima. Cuma sering sekali kita itu berpikir, aku mau lebih hebat dari Tuhan. Kita lihat seperti Hawa, Adam dan Hawa. Mereka itu kepingin sepintar Tuhan. Mereka itu kepingin mereka lebih hebat dari Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan setelah mengetahui apa-apa saja yang akan kita alami, Tuhan telah mempersiapkan segala-galanya. Yang paling penting kita itu bisa percaya kepada Tuhan. Dan bukan saja percaya di bibir tetapi dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bayangkan begitu besar, kita lihat kalau kita membaca sejarah manusia di perjanjian lama, manusia itu dosanya besar sekali sampai Tuhan merasa tidak ada satu manusia pun yang bisa ditolong, tidak ada satu manusia pun yang bisa diselamatkan. Tetapi di Yohanes 3:16 dikatakan begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya akan Anda dan saya. Sehingga Tuhan itu mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan mengkaruniakan anaknya yang tunggal tujuannya apa? Supaya setiap
orang yang percaya kepadanya. Saya mau ibu-ibu dengar baik-baik ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita di sini hari ini, kita kumpul di sini, apakah di Zoom dimanapun, kalau ada yang masih belum percaya, saya ingin hari ini percaya. Karena di sini jelas sekali dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, maka itu orang tidak binasa. Begitu mudah. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, adalah juru selamat. Jadi dia itu tidak akan binasa dan apa dikatakan? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Saya bacakan sekali lagi secara lengkap ya supaya ibu-ibu yang belum pernah baca supaya bisa mengerti ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu-ibu sekalian, Yesus turun dari sorga. Yesus turun dari sorga ke dunia ini menjelma sebagai manusia. Menjelma sebagai manusia turun ke dunia ini. Nah, itu yang baru saja kita rayakan minggu kemarin. Minggu kemarin kita merayakan Natal, disitulah kita merayakan mengingat kembali waktu Tuhan Yesus lahir di muka bumi ini. Pada waktu Yesus lahir, itulah Tuhan mengutus Yesus lahir di muka bumi ini. Jadi Yesus lahir menjadi manusia, dia itu adalah Tuhan menjelma sebagai manusia, kemudian menderita dan mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan, kemudian dia bangkit di hari yang ketiga, dari antara orang mati. Itu adalah satu bukti yang luar biasa bahwa Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga dari antara orang mati. Kemudian Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah tahta Allah Bapa di surga. Nah, ini adalah Tuhan kita yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, yang telah bisa mengalahkan dunia dan bisa mengalahkan maut. Dia adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan maut. Oleh sebab itu dikatakan, mengapa kamu harus takut? Aku adalah yang sudah mengalahkan dunia dan mengalahkan maut. Jadi kita harus mengenal siapa pemilik kita. Pertama, kita mengenal diri kita sendiri. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa, yang Tuhan sudah persiapkan segala-galanya. Kalau burung saja Tuhan jaga, pasti Tuhan juga jaga kita. Yang kedua, kita mengenal pemilik kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menciptakan Anda dan saya, dan Tuhan tidak mungkin menyia-nyiakan Anda dan saya. Karena begitu kasihnya Tuhan kepada setiap Anda dan saya, Tuhan itu mengutus anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Syaratnya adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita mengenal pemilik kita siapa, maka selanjutnya adalah kewajiban kita apa. Supaya kita bisa betul-betul masuk ke dalam tahun 2021 itu dengan kemenangan yang luar biasa. Karena kita mengatakan yes, the best is yet to come. Ya, kita harus bisa membawa dampak di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menjadi dampak di dalam keluarga kita. Kita harus bisa membawa dampak bagi tetangga kita. Kita harus bisa membawa dampak di dalam masyarakat kita, bahkan membawa dampak di dalam bangsa dan dunia kita. Ini adalah kewajiban. Jadi jangan hanya terus memikirkan mengapa aku begini, mengapa aku begitu. Hari ini kita harus tahu bahwa kita itu harus menjadi yang berdampak. Kalau kita wanita, jadilah wanita yang berdampak. Karena wanita Allah itu selalu adalah wanita-wanita yang berdampak, yang wanita yang rohaninya dewasa. Kita harus menjadi wanita yang memiliki keluarga yang menjadi garam dan terang. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita harus bisa membawa dampak, membawa pengaruh di lingkungan kita.
Karena kita bukan saja harus bisa berdampak, tetapi kita harus bisa bersinar bagi kehidupan banyak orang, sehingga banyak orang yang hidup di tengah kegelapan boleh kita bawa ke dalam terang Tuhan Yesus. Tapi artinya kita harus memiliki kedewasaan rohani yang luar biasa. Bagaimana sih kita itu boleh memiliki kedewasaan rohani? Kita harus memulai dari sikap hidup kita yang benar. Kita harus memulai sikap hidup yang benar. Pertama adalah kita harus memiliki sikap Kristus. Sikap Kristus yang paling penting adalah mengasihi. Yesus itu kasihnya luar biasa, begitu besar kasihnya sehingga dia mau turun dari surga ke bumi ini bagi Anda dan saya. Kalau begitu bicara tentang kasih, di situ kita masuk tentang pengampunan. Pada waktu kita bisa mengasihi, kita bukan saja mengasihi mereka yang baik terhadap kita, tetapi juga mereka yang bersalah terhadap kita. Kita tidak lagi butuh konfirmasi bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang luar biasa. Kita tahu bahwa kita itu adalah anak Tuhan yang istimewa. Kita tidak membutuhkan konfirmasi. Ibu-ibu kalau yang sudah menikah ya, jangan setiap kali tanya kepada suami, kamu cinta gak sih sama saya? Itu kalau kamu tiap hari bertanya begitu, suaminya bosen tau gak? Tiap hari kita tanya, kamu cinta gak sih? Setiap kali masak tanya sama suaminya, enak apa enggak? Itu suami gak berani jawab. Coba kalau dia bilang jawab tidak enak, besok udah gak mau masak lagi kan? Tapi kalau sudah terlalu asin tapi tetap kamu bilang enak, bisa bayangkan besok kan kamu akan masak lebih asin lagi. Ya kan, betul kan? Jadi susah, jangan terus tanya kepada suami, masakanku enak enggak? Dia jawab enak salah, dia jawab tidak enak juga salah. Tidak membutuhkan konfirmasi. Wanita yang berdampak tidak lagi membutuhkan konfirmasi dari orang lain karena dia sudah percaya diri. Kemudian tidak khawatir, tidak mengeluh, tidak setiap hari mengeluh, aduh kok saya ya selama COVID ini mau potong rambut pun tidak berani, ya kan? Saya punya pakaian cantik-cantik tetapi saya tidak bisa pakai, ya kan? Saya ingin kita belajar, kita jangan terus mengeluh, jangan terus khawatir. Saya bersyukur sekali ya. Bayangkan kalau dulu itu kan kadang-kadang kita ya namanya wanita lah masih sering harus pakai bajunya ganti, gonta-ganti supaya kelihatannya tetap bagus. Sekarang karena di rumah irit. Ya kan, nggak perlu lagi macam-macam, nggak perlu lagi harus punya pakaian yang macam-macam. Jadi nggak perlu khawatir, tidak perlu mengeluh. It's okay. Dan hiduplah dengan penuh rasa syukur. Saya terus terang saya bersyukur sekali. Sebenarnya pandemi ini juga saya sangat bersyukur. Biasanya saya harus terbang, waduh banyak sekali. Dihitung-hitung kalau dulu itu 200 kali terbang, terakhir sudah tinggal 100 kali lebih. Tapi itu capek sekali, terbang itu capek sekali. Nah sekarang gak perlu terbang. Hari ini pada waktu saya bicara dengan ibu-ibu di sini, saya juga bisa bicara dengan orang lain di kota yang berbeda. Luar biasa bukan? Jadi kita harus penuh dengan rasa syukur. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya selama pandemi ini tidak usah kemana-mana. Sebenarnya saya sebelum pandemi, 1 tahun sebelum pandemi, saya itu jatuh kemudian kaki saya katanya harus dioperasi. Bayangkan dioperasi. Kalau dioperasi saya kan gak bisa lagi, gak bisa khotbah, gak bisa terbang kemana-mana minimal 6 bulan. Saya juga khawatir tapi saya berdoa kepada Tuhan ya berikan aja saya kekuatan. Tapi tahu gak pada akhirnya ada orang memperkenalkan saya terapi PRP ya. PRP luar biasa sekali. Yang memperkenalkan ke saya itu dari Armenia, seorang dokter ortopedik. Kemudian saya pulang ke Indonesia, saya masih belum bertemu dengan itu. Kemudian 2 bulan kemudian pas pada waktu COVID mulai. Saya mengetahui itu kira-kira di bulan Maret pada waktu saya mengajar. Kemudian begitu selesai ngajar 14 Maret, saya langsung mengadakan PRP di Kelapa Gading. Tahu nggak, setelah mengadakan PRP kita itu harus istirahat. Tapi karena
saya merasa tidak bisa istirahat, kan khawatir. Tapi sekarang COVID memberikan saya kesempatan untuk istirahat. Hari ini kaki saya sudah sembuh, bukan saja kaki sembuh yang paling luar biasa, tangan saya juga sembuh. Saya dulu itu seminggu harus 2 kali, 3 kali harus terapi, tangan ini nggak bisa diangkat. Tapi COVID ini sudah memberikan saya kesempatan, sekarang sudah bisa angkat kaki, angkat kaki, maksud angkat kaki itu jalan gitu ya, bisa angkat tangan. Jadi kita harus selalu hidup dengan penuh rasa syukur. Dan ingat apapun yang terjadi, kalau memang katanya kita harus mati, kita memang gak ada jalan lain, buat. Kalau mati juga harus mati dengan tersenyum, betul? Jadi kita harus berserah dan ingat tidak boleh menyerah. Wanita yang berdampak tidak akan pernah menyerah. Kalau kita mau hari esok kita baik, lebih baik dari hari ini, kita tidak boleh menyerah. Di dalam keluarga kita harus bisa menjadi pembantu dari suami kita, membantu suami kita pada waktu dia tidak mampu, mendorong suami kita pada waktu dia tidak mempunyai semangat, pada waktu dia takut, dan mendukung suami kita pada waktu dia jatuh, pada waktu dia gagal. Dan kita harus selalu damai di dalam Tuhan. Ingat itu. Jadi sikap kita, tindakan kita menentukan tingkat rasa aman kita. Tingkat rasa aman kita akan memberikan kita kepastian bahwa besok itu akan lebih baik daripada hari ini. Pertanyaannya kepada kita semua, bisakah saya? Bisakah saya? Mampukah saya? Can I? Jawabnya adalah yes. Coba kita jawab sama-sama yes. Saya nggak bisa melihat Anda, tapi coba jawab yes. Yes, bagus. Kita harus berani berdiri tegak di atas tantangan dunia. Tuhan memakai wanita-wanita yang biasa-biasa untuk bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya banyak bisa memberikan kesaksian. Next time kalau kita ada waktu lagi ya, kalau ketemu lagi di GKRI, saya akan sampaikan tentang kesaksian-kesaksian mereka. Tapi yang pasti di Alkitab sendiri kita lihat Esther. Ya kan, saya melihat banyak sekali ada Amy, Purdy, banyak sekali kesaksian wanita-wanita yang betul-betul wanita biasa yang Tuhan pakai untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang harus kita lakukan adalah kita mau belajar dari pandemi tahun 2020 untuk mempersiapkan diri kita supaya kita tidak lagi menjadi orang yang biasa-biasa saja di tahun 2021. Saya kemarin itu membaca satu ilustrasi, saya ingin tutup dengan ini ya, sebenarnya bukan tutup tapi saya ingin ceritakan tentang the best is yet to come. Dikatakan ada seorang wanita tua, pada waktu dia itu sangat rajin ke gereja, dia itu sangat disayangi oleh pendetanya. Satu saat pada waktu dia sudah tua, dia sakit, dia bilang kepada pendetanya, dia bawa satu garpu kepada pendetanya dan dia katakan demikian, kalau saya mati nanti, tolong tangan saya itu dimasukkan garpu ini, dia bilang. Jadi pendetanya heran kenapa tangannya harus memegang garpu. Dia bilang garpu ini adalah simbol dari the best is yet to come. Ditanya oleh pendetanya kenapa? Dia bilang begini, kan kita di dalam hidup kita itu seperti sering sekali pergi ke pesta kan. Pesta, makan, prasmanan atau tidak prasmanan, kadang-kadang di meja fine dining, itu berarti di meja yang sudah disiapkan. Nah biasanya di situ ada garpu, ada pisau, ada sendok, begitu banyak macam. Tapi setelah kita selesai makan, biasanya pada waktu mereka datang kumpul, kita sudah letakkan semua di atas piring, biasanya waitersnya mengatakan keep your fork. Kamu simpan ini garpu kamu. Dia bilang tadinya kita nggak mengerti mengapa harus menyimpan ini garpu. Jadi belakangan dia baru tahu rupanya ini garpu disimpan karena ini makanan belum selesai. Ini kita baru saja selesai main course. Yang paling enak, yang paling bagus, yang paling mahal sedang
berjalan kemari, yaitu bisa ada es krim, bisa ada buah-buahan, bisa ada makanan yang lezat, yang enak sekali, makanan kecil tetapi yang mahal. Itu namanya keep your fork because the best is yet to come. Jadi peganglah garpu kamu, siap-siap karena yang lebih baik itu sudah akan datang. Di dalam hidup kita juga demikian. Apapun yang terjadi, bahkan sampai ajal mau menjelang, kita harus tahu bahwa kita harus selalu siap memegang garpu kita. Karena yang lebih baik sudah ada di depan mata. Kita harus fokus pada Kristus. Kita harus jadikan pria partner kita, tapi bukan saingan kita. Kita harus hidup maksimal, tetapi tidak dominan. Saya selalu belajar bahwa ingat, hidup itu seperti buku, kita harus siap. Kita harus siap. Hari ini kita tidak tahu kita sudah berada di halaman keberapa, tetapi kita tahu halaman untuk besok ini semuanya kosong. Kita yang disiapkan untuk mengisi hari-hari esok. Bagaimana hari esok, apa yang kita mau persiapkan itu ada di tangan kita. Keep your fork. The best is yet to come. Hiduplah sepertinya ini adalah hari yang terakhir hidup kita di dunia, dan besok ada hari-hari yang jauh lebih baik dari yang kita alami hari ini. Apakah Anda sudah siap? The best is yet to come. Know yourself, know your God, and know your responsibility. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami saat ini, kami percaya dan kami tahu bahwa yang lebih baik sedang menanti kami. Tahun 2020 telah berlalu. Semua yang tidak baik telah pergi, termasuk corona. Dan tahun 2021 kami percaya Tuhan adalah tahun yang jauh lebih baik daripada tahun 2020. Kami mau mempersiapkan diri kami masing-masing. Untuk itu Tuhan ajarkan kami untuk mengenal siapa diri kami. Karena kami adalah manusia-manusia ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Yang jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Jauh lebih berharga daripada bakung yang ada di tengah di atas bukit. Tuhan, kami juga belajar bahwa kami adalah milik dari Tuhan. Milik dari Tuhan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Yang bisa mengalahkan maut dan juga mengalahkan dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami besok akan lebih baik. Untuk itu kami memiliki kewajiban. Kewajiban kami untuk boleh hidup memiliki sikap Kristus, memiliki sikap-sikap yang baik dan yang benar, dan betul-betul menginginkan membawa dampak di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, lingkungan kami, bahkan kami mau memberi dampak bagi bangsa kami, bahkan bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memakai kami wanita-wanita yang biasa ini untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami mau tetap pegang garpu itu karena kami tahu the best is yet to come. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau ubah ratapku menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorai memujimu. Dan kain kabungku telah kau buka, kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatanmu, kuasamu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di
yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.